Kali ini saya akan memaparkan materi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Suryati, CGP Angkatan 9, dari SDN 33 Natai Bunyau Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakang, sekolah adalah institusi pembentukan karakter. Makna pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting sekali penerapan budaya positif sekolah dalam pembiasaan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti siswa sebagai pembentukan karakter. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif yaitu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas, sekolah. Tolak ukur yaitu diantaranya, murid aktif dan semangat belajar, guru dan murid saling menyayangi, guru dan murid saling menghormati, guru dan murid saling peduli. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan, mengajukan gagasan, ide kepada kepala sekolah, diskusi mengenai langkah konkret yang akan diambil, menentukan jadwal rapat koordinasi dengan guru-guru yang didampingi oleh kepala sekolah untuk sosialisasi. Penerapan budaya positif, membuat kesepakatan, keyakinan kelas untuk mewujudkan kelas impian. Dukungan yang dibutuhkan meliputi kepala sekolah dan rekan guru yang ada di sekolah, orang tua sebagai pendamping peserta didik dalam menerapkan budaya positif, lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah. Selamat pagi semua teman-teman. Ya, kebetulan saya hari ini ingin menyampaikan tentang budaya positif di sekolah kita. Kebetulan di sekolah kita itu budaya positif sudah mulai diterapkan. Tetapi di sini ingin saya jelaskan bahwa budaya positif itu beberapa ada yang memang kita harus eksekusi bersama supaya kita saling bekerja sama untuk kemajuan pendidikan nasional yang sekarang kita ingin tingkatkan.
melandasi tindakan yang salah. Kira-kira apa yang membuat mereka melakukan tindakan itu sehingga terjadilah kesalahan dari anak itu tersebut. Nah, yang terakhir, tanyakan keyakinannya. Misalnya begini, kenapa kamu melakukan hal tersebut, sehingga apa seharusnya tindakan yang sebaiknya kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Sebenarnya bukan kita yang memberikan solusi, tetapi dari anaknya. Kenapa seperti itu? Biar motivasi ini muncul dari dalam anak itu tersendiri, bukan dari gurunya atau dari yang memberikan hukuman. Implementasikan budaya positif di sekolah. Lancang depan, gerak. Kebiasaan berbaris sebelum masuk kelas merupakan bentuk nyata agar siswa memiliki sikap disiplin. Siap, gerak. Periksa perhatian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap, selesai. Siap, gerak. Merwin. Pare. Ikut, Nanda. Jadi bisa diedit. Natalia. Tuh. Biar nggak Pembiasaan berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Di sekolah kami juga sudah mengimplementasikan budaya positif literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, itu boleh dikatakan. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Sudah jelas semua? Yang mana yang belum jelas? Gerakan literasi di sekolah atau kelas dengan tujuannya dengan kebiasaan membaca akan membantu murid memperluas bacaan mereka secara luas. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan alam sekitar adalah salah satu tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Dalam pelaksanaan keyakinan kelas, maka proses pembentukan keyakinan kelas dalam mewujudkan budaya positif sebagai berikut. Pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Keempat, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Dan kelima, andatangani kontrak keyakinan kelas. Berikut dokumentasi pelaksanaan keyakinan kelas. Budaya positif yang sudah mulai diterapkan di sekolah selanjutnya yaitu: saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan tindakan, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut adalah penyelesaian kasus murid, yaitu Putri yang sering terlambat datang ke sekolah. Kamu tahu alasannya kenapa ibu panggil ke sini, Putri? Tahu Bu, saya hari ini terlambat datang ke sekolah. Akhir-akhir ini ibu lihat Putri sering terlambat datang ke sekolah. Tapi di sini ibu tidak mau fokus pada kesalahan. Ibu hanya ingin tahu alasannya saja. Iya Bu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan kamu bahkan bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Iya Bu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu akhir-akhir ini sering terlambat. Kalau ibu boleh tahu, apa yang menjadi alasannya? Karena banyak main sore hari, jadi saya kecapean Bu. Memangnya jam berapa kamu tidur malam? Jam 10 Bu. Kira-kira apa solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya harus tidur lebih cepat dan tidak terlalu lama main sorenya. Kapan kamu melakukannya? Dimulai hari ini Bu. Ya, baik. Kamu sudah mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Terima kasih Bu. Saya akan berusaha tidak akan terlambat lagi. Saya hargai usaha kamu. Sekarang silakan kembali masuk ke kelas. Sekali lagi terima kasih Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Putri, kelas 5 SD. Terima kasih Bu Suryati. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Bu Suryati. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.